Kira-kira apa sih rahasia di balik kesuksesan para pengusaha kelas dunia? Nah, hari ini kita akan bongkar semuanya dalam sebuah panduan singkat yang kita sebut Perjalanan Sang Pengusaha. Kita akan jalan bareng lewatin 5 tahap kunci dalam perjalanan ini ya. Mulai dari ngebangun fondasi mental sampai akhirnya kita nemuin arti kemenangan yang sesungguhnya buat diri kita sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Semua perjalanan hebat itu selalu dimulai dari dalam, dari pikiran kita. Ini soal mengubah total cara kita memandang dunia, dan yang lebih penting, cara kita memandang diri kita sendiri. Jadi gini, pada dasarnya ada dua kacamata yang bisa kita pakai. Ada pola pikir miskin yang diwariskan dan selalu fokus sama apa yang kurang sama keterbatasan. Terus ada pola pikir 1% yang sengaja dibangun dan fokusnya selalu nyari peluang. Pertanyaannya, Anda mau pakai kacamata yang mana? Nah, ini menarik nih. Menurut pembicara Eric Thomas, mindset miskin itu bukan cuma soal nggak punya uang loh, tapi soal gimana kita habisin waktu kita, konten apa yang kita konsumsi tiap hari, scroll-scroll nggak jelas gitu, dan bahkan bahasa yang kita pakai. Jadi, intinya di sini nih, perubahannya itu dimulai dari kata-kata yang keluar dari mulut kita dan pikiran yang kita izinkan ada di kepala kita. Oke, dari sini kita lanjut ke level berikutnya yuk. Nah, kalau mindsetnya udah benar, saatnya kita nyalain mesinnya. Ini adalah fase di mana kerja keras habis-habisan itu jadi harga mati, nggak bisa ditawar. Analogi yang satu ini bener-bener dalam ya. Ini ngegambarin intensitas yang dibutuhin. Sukses itu bukan lagi sekedar keinginan, tapi udah jadi kebutuhan. Kayak kita butuh udara buat napas. Gary Vaynerchuk tuh pernah bilang blak-blakan. Dia kerja setiap hari Sabtu selama usia 20-an. 0 akhir pekan libur. Ini kontras banget sama budaya pengusaha palsu yang dia lihat sekarang, yang cuma mau kelihatan keren aja. Pesannya dia tuh jelas banget. Di awal-awal, kita harus rela buat jadi gembel. Maksudnya, berjuang buat setiap keuntungan sekecil apapun, bukannya malah sibuk beli gaya hidup mewah yang sering dipamerin di online. Kerja keras itu emang tiket masuknya. Tapi apa itu cukup buat menangin permainannya? Ternyata belum. Kerja cerdas itu yang bikin kita menang. Nah, ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya unik banget. Gimana kalau saya bilang, prinsip-prinsip bisnis yang abadi itu justru bisa dipahami lewat kacamata yang nggak biasa. Ada seorang mantan gangster yang ngejelasin ini dengan sempurna. Dia bilang, konsep-konsep di sekolah bisnis itu punya padanan langsung di dunia jalanan. Ini nunjukin kalau permainannya itu sebenarnya sama, cuma bahasanya aja yang beda. Ini nih, prinsip inti dari negosiasi dan strategi. Lebih banyak mendengar daripada bicara, dan biarkan orang lain ngebuka kartu mereka duluan. Oke, Anda udah ngerti aturan mainnya. Sekarang, tujuannya bergeser. Bukan lagi sekedar nyari pemasukan, tapi ngebangun kekayaan yang sejati dan bertahan lama. Coba deh bayangin pergeseran fundamental ini. Dari yang tadinya kita jadi pekerja, sekarang kita jadi pemilik. Dari yang tadinya kita nukerin waktu kita yang terbatas demi uang, jadi bikin uang kita yang kerja buat kita, non-stop. Pesannya jelas banget. Kepemilikan itu kuncinya. Uang tunai yang cuma diem di bank itu nilainya turun, tapi aset, barang-barang yang kita miliki, itulah mesin pencetak kekayaan. Banyak orang kaya ngikutin pola yang mirip loh. Mereka mulai dari kepemilikan yang gampang diakses, kayak saham, baru kemudian skalanya naik ke bisnis dan properti. Oke, Anda udah nguasain mindsetnya, kerja kerasnya, dan cetak biru buat jadi kaya. Tapi, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Gary Vaynerchuk pernah berbagi pengamatan yang kuat banget. Dia kenal orang yang gajinya mungkin cuma puluhan ribu dolar setahun, tapi bahagianya luar biasa, dan dia juga kenal miliarder yang hidupnya sengsara. Nah, ini maksa kita buat refleksi diri sejenak. Tujuan yang lagi Anda kejar itu beneran tujuan Anda? Atau itu cuma gambaran sukses yang menurut Anda seharusnya seperti itu? Pelajaran pamungkas dari semua suara-suara hebat ini adalah sukses sejati itu bukan soal nominal angka, tapi soal kondisi batin, kebahagiaan pribadi yang tulus. Jadi saat kita menutup pembahasan kali ini, pikirkan ini. Gunakan semua pelajaran ini bukan untuk meniru perjalanan orang lain, tapi untuk membangun perjalanan Anda sendiri dengan aturan Anda sendiri.